Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live YouTube siang hari ini. Kita kembali mau beribadah di More Ministry. Ya, nanti kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam, dan juga tema hari ini adalah jaminan perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut nanti sharing khotbah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kami boleh dipertemukan kembali Tuhan Yesus dalam ibadah More Ministry Bapa. Terima kasih untuk semua yang ada di tempat ini, kami boleh sehat sampai saat ini Bapa. Sekalipun Tuhan ada yang mungkin tidak enak badan, kami ataupun keluarga kami yang kami tinggalkan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah keluarga dan kerabat yang mungkin sedang tidak enak badan Tuhan, kembali fit, kembali pulih kesehatannya Tuhan, untuk menjalani aktivitas bersama Tuhan dan mengalami hal-hal yang semakin luar biasa setiap harinya. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini kami akan diperlengkapi lebih lagi Tuhan, untuk membawa hadirat Tuhan dimanapun kami ditempatkan, terlebih di marketplace Tuhan. Dan kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang membawa nilai-nilai kebenaran Tuhan, di marketplace Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dimanapun kami berada saat ini, kami tetap memiliki buah-buah roh, kami juga diperlengkapi Tuhan, untuk menjadi teladan yang hidup Tuhan, di marketplace. Terima kasih Tuhan, nanti juga kami akan mendengar sharing firman-Mu Tuhan, berkati supaya kami memiliki telinga seorang murid ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari yang sama-sama siap beribadah siang hari ini, katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dilayani masuk dalam pujian penyembahan melalui hamba-hambanya di More Music. Silakan Bapak Ibu, WL dan imam musik kita. Kami mengucapkan shalom dan selamat bergabung dalam ibadah More Ministry. Buat Bapak Ibu, kami percaya bahwa dimanapun kita semua berada saat siang hari ini, kita dalam keadaan sukacita, di dalam keadaan yang baik. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung kepada namanya akan bersukacita dan bersorak-sorai. Siang inilah saatnya kita bersorak-sorai, karena perlindungan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu.
puji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Kekal sampai selama-lamanya. Di hadapan-Mu kami mau sujud saat siang hari ini, menyampaikan rasa syukur kami Tuhan atas semua rahmat dan limpah berkat yang kami terima. Dengan apa kami membalas semuanya itu Bapa? Selain kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami yang terbaik siang hari ini. Bapak Ibu dimanapun Engkau duduk saat ini berada, mari sampaikan kerinduan hatimu dan sampaikan rasa syukurmu kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita naikkan syukur siang hari ini bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami naikkan syukur bagimu setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau menopangku, Kau menjagaku. Ku naikkan syukur bagimu, Allah yang setia, Allah yang baik. Sungguh besar cintamu, sungguh besar kasihmu. Haleluya, haleluya. Tak dapat ku balaskan cintamu, tak dapat ku ukur besar kasihmu. Besarlah namamu, mulialah namamu selamanya, Yesusku. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan kembali syukur bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu dari More Music yang telah semangat membawa kita semua dalam memuji menyembah Tuhan. Saat ini saya mau sambut hambanya Bapak Evangelis Dr. Yosef Sibarani, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah konsultan ahli medis dan hamba Tuhan serta worship leader. Ya, saya persilahkan hambanya untuk mungkin untuk masuk menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kita. Nah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya ingin kita angkat satu lagu pujian lagi. Mari kita katakan bersama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini,
selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan dengan sepenuh hati, oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, sekalipun melalui Zoom, melalui YouTube ya Bapa, kami percaya hadirat Tuhan tetap ada. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dan bersepakat untuk memanggil nama Tuhan, maka Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Siang hari ini kami boleh bersama-sama memberikan waktu kami, memberikan tenaga kami, memberikan segenap hati kami, pikiran kami. Oleh karena kami rindu ya Tuhan untuk boleh diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu memohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Kiranya Engkau boleh memakai mulut, bibir, pikiran, hati daripada hamba-Mu ini. Hanya untuk satu hal, yaitu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu ketika sudah disampaikan kepada setiap kami, itu akan berbuah lebat, bahkan akan membuat kehidupan kami semakin diberkati. Kehidupan kami menjadi serupa seperti dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami menyerahkan segenap hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, siang hari ini, saya rindu kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa kita punya satu Allah, yang adalah Allah yang menjadi jaminan daripada perlindungan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 91, tapi saya tidak akan baca di tempat ini, kita boleh baca nanti masing-masing. Bagaimana begitu sempurnanya daripada perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Tidak ada satu hal yang jahat pun yang akan membuat orang percaya itu menjadi dikalahkan, orang percaya akan dimusnahkan, tetapi oleh karena perlindungan Tuhan, maka kita akan tetap hidup dan kita akan menjadi berkat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat, benarkah Allah itu adalah jaminan perlindungan bagi orang percaya? Nah, saya mau bertanya, apakah yang saudara alami sampai dengan saat ini membuat kita merasa bingung, kita sering merasa tidak aman, kita sering merasa galau, kita rasa gelisah, kita rasa lemas, kita rasa sedih, atau mungkin kita putus asa, kita marah, kita kecewa, dan kita sakit hati. Semua hal ini akan menjadi hal yang akan membuat kita tidak bisa merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan jaminan perlindungan. Aktif aja Pak ya. Oke. Mohon maaf. Cuma saya share screen Pak. Saya share screen.
Nggak masalah ya? Oke. Video udah aktif, cuma waktu saya share screen ke PowerPoint, iya, saya jadi hidupnya di share screen-nya ya. Jadi aku yang share screen kan? Saya share screen kan? Lanjut aja ya. Oke. Saya akan lanjutkan. Mungkin nggak bisa lihat videonya saya ya. Ini nggak kelihatan juga ya, hanya share screen-nya. Yang kecil ada ya. Oke. Nah, jadi ketika kita bertanya, benarkah Allah adalah jaminan perlindungan bagi orang percaya? Maka apakah sampai dengan hari ini ada di antara kita yang masih menganggap ada beberapa hal yang sedang kita alami, kita menganggap itu seharusnya tidak terjadi. Kita menganggap itu adalah kejadian yang salah waktu dan tempat. Kita menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak seperti kita harapkan. Bahkan itu akan membuat kita merasakan frustrasi dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita yang mungkin akan selalu dengan iman, kita berdoa, kita minta sama Tuhan untuk Dia memberikan perlindungan bagi kita. Ada yang meminta untuk meningkatkan jumlah penjualan, salesnya, supaya bisa menyelamatkan bisnis, bisa menyelamatkan usaha kita mungkin dari kebangkrutan. Apalagi hari-hari ini kita mengalami masa yang begitu sulit. Tidak ada satu bidang pun yang bisa menyatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik-baik, semua berjalan dengan mudah. Semuanya mengalami kesulitan yang sama. Semuanya dalam posisi terancam untuk bisa mengalami kebangkrutan. Sehingga itu membuat kita untuk selalu berdoa, Tuhan, tingkatkanlah jumlah penjualan kami, tingkatkanlah jumlah sales kami, supaya bisnis kami, usaha kami terhindar dari kebangkrutan. Atau mungkin ada yang berdoa, supaya Tuhan melindungi jabatan yang sedang kita duduki. Kita melihat ada orang-orang yang sedang mengincar jabatan kita. Dan kita berharap dengan jabatan itu, kita berpikir bahwa itu akan menjadi jaminan perlindungan atas masa depan kita, atas masa depan keluarga kita, atas masa depan daripada anak-anak kita. Atau mungkin kita meminta sama Tuhan, ada mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit, ada yang sedang isolasi di rumah, isolasi mandiri oleh karena COVID-19, bahkan ada yang isolasi di rumah sakit sekalipun. Mungkin kita saat ini sedang sadar, kita masih bisa bernafas, kita masih punya kekuatan sekalipun hanya sedikit saja, tetapi kemudian kita terus-menerus meminta kepada Tuhan, untuk Tuhan dengan segera untuk menyembuhkan penyakit kita, dengan harapan kita punya umur yang panjang, kita bisa hidup lebih lama, untuk kita bisa menghidupi keluarga kita, untuk bisa kita memelihara anak-anak kita, untuk kita bisa melihat anak-anak kita berhasil nantinya. Ini adalah suatu doa yang pada umumnya akan kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan adalah jaminan perlindungan. Nah, apakah Tuhan itu akan menjawab dengan segera semua doa kita tersebut? Saya pikir kalau kita dengan jujur, dengan hati kita akan berkata, Tuhan, kok lama banget ya, Tuhan tidak jawab doa kami. Sampai hari ini, aku masih melihat bisnis kami itu masih begitu sulit. Kami masih melihat usaha kami begitu seret. Kami masih melihat kesehatan kami tidak dipulihkan. Penyakit kami Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan tidak menjawab serta-merta semua doa-doa yang kita minta. Sekalipun kita sudah percaya dengan iman bahwa Dia adalah jaminan perlindungan. Dan tidak banyak dari kita yang akan semakin lama mengalami frustrasi dan bukan malah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, malah kita akan menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya tadi di awal saya bertanya, apakah hari-hari ini ketika kita sedang melewati masa-masa yang sukar, kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan pengharapan, kita putus asa, kita kecewa, kita marah. Bahkan kita marah dengan COVID-19 sekalipun. Itu akan menjadi penentu bagi kita. Apakah Tuhan itu adalah benar jaminan perlindungan? Atau mungkin ada yang sering meminta kepada Tuhan untuk membuat orang lain berhenti menyakiti kita. Oleh karena kita merasakan perbuatan yang tidak adil. Kita berbuat yang baik terhadap Dia, tapi Dia membalaskan yang jahat terhadap kita. Dan lebih sering lagi,
ini tidak kita sadari bahwa ketika kita katakan kita berdoa kepada Tuhan, ternyata doa yang kita naikkan kepada Tuhan hanyalah berisi doa yang menceritakan kesedihan hati kita. Doa yang hanya menyatakan sakit hati kita yang kita rasakan akibat perbuatan orang lain kepada kita. Tahukah kita, padahal doa yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa yang seharusnya penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Doa yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi yang kita naikkan lebih sering adalah kita penuhi doa kita dengan tangisan. Oleh karena kita sedih, oleh karena kita sakit hati, oleh karena kita tidak bisa menerima segala hal yang mengecewakan yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah itu berarti seharusnya kita menyadari bahwa apa saja yang terjadi dalam hidup kita, apa saja yang dilakukan oleh orang lain dalam hidup kita, itu semua tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita nyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang begitu takut dengan kematian. Kita merasa bahwa kematian itu adalah sesuatu bukti, sesuatu tanda bahwa Tuhan sedang tidak memberikan perlindungan bagi kita. Sehingga kita berdoa supaya kita tidak mengalami kematian pada saat ini. Karena kita tidak siap. Padahal kematian boleh jadi adalah perlindungan Tuhan sebelum kita terjatuh di dalam dosa. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik. Ada beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang ketika dalam masa-masa dia diisolasi, ketika dia mengalami COVID-19, dia menyatakan dengan sepenuh hati, dia katakan begini, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya mengalami COVID-19. Saya bersyukur oleh karena COVID-19, saya boleh masuk ke dalam ruang isolasi ini. Saya dirawat, dia katakan pada waktu itu adalah hari kelima perawatan. Lalu dia kemudian berkata, saya bertobat oleh karena COVID-19. Dan dia katakan kenapa dia bertobat oleh karena COVID-19. Tadinya dia berencana untuk mulai bertemu dengan orang yang dia kasih waktu dia SMP. Dan itu dia katakan adalah cinta pertama dia. Padahal dia pada saat ini sudah memiliki istri, sudah memiliki anak-anak. Dia katakan kalau bukan karena dia masuk ke dalam ruang isolasi, maka dia pasti akan bertemu dengan cinta pertamanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya satu hal, bahwa kematian itu adalah tanda jaminan perlindungan Tuhan. Bukan hanya perlindungan atas kehidupan saat ini untuk membuat kita mengalami hal-hal yang baik saja. Tetapi ternyata perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan Tuhan mencegah kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka dia pada waktu itu berkata, syukur kepada Tuhan kalau saya tidak bertemu dengan cinta pertama saya. Kalau mungkin mereka bertemu, mereka akan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita boleh berdoa, Tuhan kalau boleh aku jangan dulu kau panggil. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa saja yang akan kita perkatakan, apa saja yang akan kita lakukan. Bahkan Tuhan sudah terlebih dulu tahu kalau kita bisa jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita mungkin. Dia akan berpikir bahwa daripada kita jatuh ke dalam dosa, dan lalu kemudian itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, maka mungkin lebih baik Tuhan memanggil kita. Maka kita berkata, terserah bagi Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak jawab doa kami dengan memberikan harta dan kekayaan? Karena Tuhan sedang melindungi kita dari pintu yang terbuka bagi dosa perzinahan. Coba garis bawah di sini, bahwa bagi saya, ini khusus bagi saya pribadi, saya berpikir bahwa harta dan kekayaan itu adalah karena adalah suatu pintu yang
sangat mudah terbuka untuk kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Saya sempat berpikir, Tuhan, apakah saya akan bisa kuat ketika Tuhan berikan harta, Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan jabatan, dan kemudian saya bisa dengan mudah untuk lolos dari dosa perzinahan. Itu pertanyaan yang harus kita buktikan setiap waktu. Apakah kita akan mampu untuk tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan nantinya? Maka kalau kita berpikir, kalau sampai hari ini Tuhan belum berikan semuanya itu mungkin adalah cara Tuhan sebagai perlindungannya bagi kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Khususnya kalau saya katakan bagi saya pribadi, tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Terpujilah Tuhan. Nah, kalau kita baca dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, dikatakan di situ, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini begitu luar biasa ketika dinyatakan oleh Daud. Daud mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengetahui kapan Daud akan berkata-kata, kapan Daud akan pergi, kapan Daud akan bergerak, bahkan kapan Daud bisa jatuh ke dalam dosa. Saya percaya, oleh karena kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan melihat segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan itu akan membuat Tuhan mulai bekerja di dalam segala sesuatu untuk mulai menyusun setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dengan satu tujuan adalah untuk menjadi perlindungan bagi kita. Saya katakan tadi di awal bahwa bagi saya pribadi, jabatan dan kekayaan itu adalah seperti pintu yang sedang terbuka yang mempersilahkan kita masuk ke dalam perzinahan dengan lebih mudah. Maka kalau kita merasa bahwa hari ini Tuhan belum berikan harta, Tuhan belum berikan jabatan itu bagi kita, mintalah pada Tuhan seperti Mazmur 139 ini. Selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiranku. Apakah ketika nanti Tuhan akan berikan jabatan dan kekayaan bagiku, itu akan membuat aku menjadi hidup yang diberkati, atau hidupku malah akan menjadi jatuh ke dalam dosa? Jadi jaminan perlindungan Tuhan adalah satu jaminan di mana Dia akan selalu bekerja, dan Dia bekerja untuk memberikan perlindungan supaya orang percaya itu memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan mengizinkan segala hal agar kita tidak akan terjatuh ke dalam dosa, karena Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Berapa banyak kita menyadari waktu kita terbaring karena sakit, itu artinya Tuhan membiarkan kita terbaring dan tidak bisa melakukan apapun. Hanya untuk satu hal, yaitu supaya kita tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita pada Tuhan. Karena Tuhan sedang membelokkan satu jalan. Karena Tuhan sedang membelokkan satu rencana yang mungkin ada dalam pikiran kita. Yang kalau bukan karena kita diisolasi, maka kita akan lakukan rencana itu. Dan rencana itu akan membawa kita kepada kehancuran yang kita tidak sadari sebelumnya. Nah, kalau ditanya bagi kita, kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana waktunya? Kapan waktunya sebenarnya Allah akan menunjukkan jaminan perlindungan bagi kita? Saya membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Dikatakan di ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini adalah, kalau kita percaya bahwa Allah adalah jaminan perlindungan, maka seluruh konsep perlindungan, seluruh cara-cara perlindungan Tuhan, seluruh waktu-waktu perlindungan Tuhan, itu murni 100% hanya ada di dalam pikirannya Tuhan. Dan bukan ada di dalam pikiran saya. Kalau itu adalah 100% di dalam pikiran Tuhan,
Bahkan Tuhan sendiri berkata, rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu. Pikiranmu, bukan pikiranku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit, begitu jauh. Tidak ada satu manusia pun yang akan mampu bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti bagaimana rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Yang tahu yang terbaik bagi kita, itu hanya Tuhan. Maka saya katakan, apa yang ada dalam akal, apa yang ada dalam logika, apa yang ada di dalam perasaan kita, seringkali bahkan saya harus berani berkata, itu bukan perlindungan dari Tuhan. Itu membuat kita harus berpikir bahwa kalau kita sedang menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu masa yang berat, berhenti mengandalkan logika, berhenti mengandalkan akal kita, berhenti mengandalkan perasaan kita. Supaya perlindungan daripada Tuhan, itu saja yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menjadi perlindungan sehingga kita tidak jatuh kepada hal-hal yang jahat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berdoa. Tadi saya katakan, ada banyak kondisi yang membuat kita merasa sedih, kecewa, putus asa, marah, segala macam. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita malah berdoa untuk menyampaikan apa yang ada di dalam akal kita. Kita menyampaikan apa yang ada dalam logika kita. Kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang ada di dalam perasaan kita. Dan kita sering lupa untuk bertanya sama Tuhan, apa yang menjadi rancanganmu bagi kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau kita berdoa setiap waktu hanya menyampaikan unek-unek isi hati kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita semakin lama semakin lemah. Kita bukan bertambah kuat, tapi kita akan semakin dari Tuhan. Kita bukan bertambah dekat dengan Tuhan, kita malah semakin kecewa dengan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Kejadian 50 ayat 20, ini ayat yang terakhir akan saya kutip bagi kita. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu, yaitu saudara-saudaranya, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita baca ayat ini, kata Allah memelihara hidup suatu bangsa yang besar adalah kata di mana Tuhan membuktikan dia adalah jaminan perlindungan, bukan hanya bagi 1-2 orang percaya, tapi yang Tuhan pikirkan adalah dia harus menjamin hidup suatu bangsa yang besar, yaitu banyak orang percaya, itu sedang Tuhan jamin hidupnya, dan dia akan pelihara. Tapi saya mau katakan, seringkali cara Tuhan di dalam dia menunjukkan jaminan perlindungannya itu tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan perasaan kita. Kita harus sakit hati, kita harus dibuat sedih, kita harus dibuat marah, kita harus dibuat kecewa. Semua yang negatif itu akan terjadi dalam hidup kita. Padahal itulah cara Tuhan ketika dia ingin memelihara, melindungi kehidupan itu sendiri. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku tahu, aku sadar dengan pikiranku, yang kamu lakukan terhadapku adalah hal yang jahat. Kalian buang aku, kalian jual aku. Bahkan Yusuf pasti tahu tujuan daripada saudara-saudaranya adalah untuk menghabisi hidup daripada Yusuf. Dan saya mau katakan, kalau kita baca dengan detail kisah Yusuf, Tuhan izinkan semua hal yang jahat. Hanya satu yang Tuhan tidak izinkan, yaitu Tuhan tidak mengizinkan hidup daripada Yusuf itu diambil oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan izinkan penderitaan. Sebab Tuhan tahu cara perlindungan Tuhan. Tidak ada cara lain selain daripada Yusuf harus masuk ke dalam penderitaan. Yusuf harus mengalami satu masa yang berat supaya dia boleh sampai ke Mesir. Yusuf nggak sekolah. Yusuf bahkan mungkin tidak pernah bepergian. Yusuf nggak tahu di mana itu Mesir. Tapi jaminan perlindungan Tuhan adalah pada waktu itu, ketika Tuhan berpikir bahwa untuk suatu bangsa yang besar ini akan memperoleh keselamatan nantinya,
untuk nanti nama Tuhan itu akan ditinggikan adalah waktu masa kelaparan yang besar yang menimpa seluruh bumi ini. Pada waktu itu, maka apa yang dialami oleh Yusuf, disitulah tampak jaminan daripada perlindungan Tuhan secara akal dan pikiran kita. Tapi maukah kita menyadari waktu kita disakiti, waktu Yusuf disakiti, kita tetap berkata bahwa itu adalah jaminan perlindungan daripada Tuhan? Waktu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tapi kita masih hidup, tapi kita masih hidup, tapi kita masih hidup. Maukah kita berkata, Tuhan terima kasih, aku masih hidup, apapun yang terjadi dalam hidupku. Seperti Yusuf yang mengalami hal-hal yang buruk, itu adalah jaminan perlindungan Tuhan bagiku. Saya mencatat di sini bahwa Tuhan sedang memberikan perlindungan terhadap bangsa yang besar dengan cara dan waktunya, bukan dengan cara manusia. Dan cara itu tidak sesuai dengan logika, akal, pikiran manusia. Nah, bagaimana cara waktu Tuhan waktu itu untuk memelihara bangsa yang besar? Kalau menurut logika, akal, pikiran, perasaan manusia, maka bisa saja kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, Kau bisa mengubah batu jadi roti. Atau mungkin kita berkata, oh Tuhan itu adalah perlindungan. Kalau aku lompat dari tempat yang tinggi seperti kata iblis sama Yesus, nanti malaikat akan dikirim untuk mengangkat kita. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita ajari Tuhan untuk menunjukkan perlindungan bagi kita. Kita kurang uang, kita katakan, Tuhan, ini sumber uang. Jadikanlah ini menjadi sumber uang. Tuhan, ini sumber jabatanku. Kalau aku ketemu dengan pejabat tinggi itu, aku akan memperoleh jabatan itu. Kita berpikir bahwa dengan kita memperoleh jabatan itu adalah jaminan perlindungan Tuhan. Saya tadi katakan satu pemikiran bahwa bagi saya pribadi, harta dan jabatan itu seperti pintu yang sedang terbuka untuk aku diizinkan masuk ke dalam perzinahan. Maka saya harus menyadari bahwa saya harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita minta, dengan apa yang kita inginkan. Ternyata cara dan waktu Tuhan tadi saya katakan dalam hal Yusuf tadi saya ringkas. Tuhan mengizinkan, yang pertama Tuhan izinkan saudara-saudara Yusuf melakukan rencana jahat terhadap dia. Jadi kalau ada orang sekarang yang sedang diizinkan Tuhan untuk melakukan rencana jahat terhadap diri kita, puji Tuhan. Terima kasih. Itu tanda yang begitu jelas bahwa ketika ada orang menyakiti kita, seperti Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, itu artinya Tuhan sedang melindungi kita, bukan Tuhan sedang menyakiti kita. Amin. Itu artinya kalau kita berdoa sama Tuhan ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang jahat terhadap kita, kita cukup katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku tahu, siapapun yang mereka rekakan hal yang jahat terhadap hidupku, tapi Tuhan yang kusembah, itu mereka rekakannya untuk kebaikan dalam hidupku. Haleluya. Pernahkah Anda terpikir, apa Yusuf itu tidak berdoa ya? Tuhan, ubahkanlah hati saudara-saudaraku, supaya mereka tidak jahat lagi sama aku. Secara manusia, mungkin Yusuf pun akan tergoda untuk menaikkan doa seperti itu. Tapi saya mau tanya sama kita, kalau Tuhan jawab doa kita itu, kalau Tuhan jawab doa Yusuf pada waktu itu, dan kemudian Tuhan mengubahkan hati saudara-saudaranya, jadi baik semua sama Yusuf. Apa saja yang Yusuf minta mereka lakukan. Saya mau tanya bagi kita, bisakah Yusuf sampai ke Mesir? Tentu jawabannya tidak. Yusuf tidak akan pernah sampai ke Mesir kalau bukan karena perbuatan jahat daripada saudara-saudaranya. Atau mungkin udah Yusuf kerja bagus-bagus di tempatnya Potifar. Lah ini tiba-tiba istri Potifar datang menggoda Yusuf. Lalu kemudian Yusuf tidak mau. Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Akibatnya Yusuf difitnah. Lalu dia masuk ke dalam penjara. Apakah menurut akal dan pikiran logika manusia bahwa perlakuan fitnah, perlakuan kita dipenjarakan karena fitnah, itu adalah perlindungan Tuhan? Maka saya mau katakan, jangan andalkan akalmu, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan perasaanmu. Tapi andalkanlah pikiran daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan menunjukkan bagi kita bahwa ketika Yusuf difitnah dan kemudian dipenjarakan,
menurut hikmat Tuhan, itulah perlindungan daripada Tuhan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Lalu kemudian, udah masuk di dalam penjara, dia lakukan perbuatan yang baik terhadap juru minum. Dia berharap, nanti kau ingat aku ya. Yusuf udah mulai capek nih, mengalami hal yang tidak dia inginkan. Dia bilang waktu dia berikan pertolongan sama juru minum, tolonglah kau ingat aku. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, tetapi juru minuman melupakan Yusuf. Saya percaya, kalau Yusuf tidak dilupakan, pada waktu itu kemudian Yusuf bisa bebas. Itu belum ada mimpi daripada Firaun. Karena belum ada mimpi daripada Firaun, maka ketika Yusuf dibebaskan, apa yang terjadi? Yusuf pasti pesan tiket, dia akan pulang kembali ke Israel. Dan kalau dia pulang ke Israel, ngapain lagi dia balik ke Mesir? Nggak ada urusan. Artinya, rancangan Tuhan sebagai jaminan perlindungan bangsa yang besar, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi menurut akal dan pikiran manusia itu paling sering salah. Ternyata dilupakan adalah hal yang baik. Mungkin Anda melakukan perbuatan baik pada semua orang, siapapun itu. Tapi Anda melihat, Anda merasakan, kok nggak ada yang ingat ya dengan perbuatan baik saya? Halo, saya mau katakan, ketika itu dilupakan sebagai satu perbuatan baik, itu adalah jaminan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang paling luar biasa yang memberkati saya dari kisah Yusuf adalah ketika Yusuf itu tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tuhan sudah tahu bahwa Yusuf tidak akan jatuh dalam dosa perzinahan. Maka Tuhan memilih Yusuf untuk dipakai menjadi alatnya. Kalau kita mau dipakai menjadi alat oleh Tuhan sebagai jaminan perlindungan, jangan takut. Saya mau katakan, bisakah kita menjadi seperti Yusuf? Setiap hari kita harus berpikir, hati-hati dengan dosa perzinahan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan yang kedua saya catat daripada pribadi Yusuf adalah, Yusuf dengan cepat bisa mengampuni saudara-saudaranya. Maka supaya jaminan perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, jangan lama-lama mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena waktu kita tidak mengampuni mereka, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, itu akan menjadi lawan bagi kita, itu akan menjadi musuh bagi kita. Saya katakan tadi, ketika orang lain menyakiti kita, harusnya itu adalah rancangan perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita sakit hati, kemudian kita tidak mau mengampuni mereka, itu akan membuat kita tidak bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu mencari jalan keluar, kita harus cari jalan pintas untuk kita lepas dari persoalan kita. Padahal ketika Tuhan izinkan itu semua, itu adalah bagian daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya akan tutup sebentar lagi. Apakah Anda sedang merasa lelah? Anda rasa jenuh, berputus asa, oleh karena Tuhan tidak pernah jawab doa kita. Apa yang kita doakan tidak pernah dipenuhi oleh Tuhan. Saya mencatat di sini, kalau kita hanya bersuka cita oleh karena permintaan dan rencana kita yang terlaksana, maka kita adalah orang yang sedang mengandalkan perlindungan dari diri kita sendiri, dan kita bukan mengandalkan perlindungan Tuhan. Oleh karena apa? Kita sedang memaksakan Tuhan untuk memberikan perlindungan menurut cara kita sendiri dan bukan cara Tuhan. Menurut kuasa kita yang sangat terbatas dan bukan cara Tuhan yang penuh kuasa. Pesan firman Tuhan hari ini saya sederhanakan. Supaya Allah menjadi jaminan perlindungan bagi kita. Apapun yang sedang Anda alami saat ini, kalau Anda percaya, Anda yakin bahwa Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda, maka semua yang Anda alami saat ini, itu adalah cara dan waktu Tuhan sebagai perlindungannya bagi kita. Mulailah berdoa, cukup hanya untuk mengucap syukur akan segala hal yang sedang terjadi. Dan bukan meminta atau mengajari Tuhan supaya dia ubahkan persoalan kita, ubahkan persoalan kita, ubahkan persoalan kita. Tapi marilah kita berdoa supaya hati kita yang diubahkan oleh Tuhan agar kita mampu menerima
cara dan waktunya Tuhan yang adalah perlindungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu adalah cara Tuhan hanya untuk satu hal, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, seperti lagu yang telah kami nyanyikan tadi, kami berkata, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa Tuhan tak pernah membiarkan kami sendiri. Betapa kami menyadari dalam hidup kami bahwa Tuhan selalu memberi rancangan yang terbaik, termasuk melalui hal-hal yang menyakitkan kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, itulah jaminan perlindungan daripada Tuhan bagi kami. Isi daripada Mazmur 91 itu menyatakan betapa dahsyatnya Allah yang kami sembah, yang menjadi perlindungan bagi orang percaya. Kami mau jadi orang percaya yang tidak mengandalkan akal, logika, pikiran, perasaan kami sebagai manusia. Tapi kami mau andalkan hikmat dari Tuhan. Melihat segala sesuatu yang terjadi, itu adalah dalam campur tangan Tuhan. Itu adalah atas seizin Tuhan. Itu adalah tanda di mana Tuhan sedang turut bekerja. Dan kau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak apa-apa kami disakiti. Tidak apa-apa kami menjadi miskin. Tidak apa-apa kami menjadi bangkrut. Tidak apa-apa kami jatuh sakit sekalipun. Tidak ada apa-apanya itu. Karena kami percaya itu adalah bagian daripada jaminan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami berkata, kalau kematian sekalipun yang akan menjadi jaminan perlindungan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, sebab bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan semata. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu, berkati semua umatmu yang boleh mengikuti live streaming ibadah kami pada siang ini. Biarlah semuanya boleh merasakan bahwa hidup kami aman di dalam jaminan perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Dr. Joseph Sibarani yang telah menjadi berkat bagi kita semua. Kami berdoa kiranya Bapak sekeluarga senantiasa diberkati dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih telah menjadi berkat bagi More Ministry pada ibadah siang hari ini. Bapak Ibu semua, berapa banyak yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini masih bersama dengan More Ministry. Boleh kasih jempol Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Evangelis Dr. Joseph Sibarani, selain juga seorang ahli medis, spesialis penyakit dalam, beliau banyak terlibat dalam pelayanan kemanusiaan Bapak Ibu. Juga sebagai worship leader, seorang worshiper, juga beliau adalah seorang pembicara juga di marketplace yang banyak memberkati kesaksian beliau dan sekarang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang dan beliau juga aktif dalam berbagai pelayanan di gereja maupun di marketplace. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini nanti dengan kita bersama-sama berdoa. Saya harap semua yang hadir dalam ruang ibadah Job Meeting ini kita satukan hati ketika kita percaya, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka ada jaminan perlindungan Tuhan bagi kita. Seperti firman Tuhan pada hari ini, seperti Yusuf, teladan Yusuf, ketika dia senantiasa mengandalkan Tuhan, sekalipun di masa sulit sekalipun, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berbuah dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Saya percaya Bapak Ibu, doa saya menutup akhir tahun 2020 ini, setiap kita akan capai target, setiap kita akan diberkati dan kita akan jadi pemenang, bahkan memasuki tahun 2021, sebagaimana Allah telah menyertai kita di sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, Dia juga tetap menyertai kita. Jaminan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa, ada beberapa pengumuman, maka yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa
More Ministry senantiasa siap membantu Bapak Ibu di kantor yang rindu menghadirkan kehadiran Tuhan, maka kita akan membantu Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya ingin memberikan pengumuman juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan mengadakan, nah ini slide-nya tolong sampai, kita akan mengadakan perayaan Natal nanti untuk More Medan Ministry, perayaan Natal gabungan Persekutuan Doa Kantor yang akan kita laksanakan nanti tanggal 11 Desember. Waktunya mungkin pada waktu jam kerja, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, teman-teman PD kantor boleh sama-sama hadir mengikuti ibadah. Kami juga mengajak teman-teman yang ada di PD kantor boleh memberikan pujian, boleh mungkin dalam rekaman streaming boleh kirim kepada kami lagu pujian Natal, dan kami akan, kalau misalnya banyak, kita akan seleksi dan yang terbaik nanti kita akan tampilkan, dan kami akan tetap memberikan reward kepada Bapak Ibu. Kami akan menghargai sekali partisipasi dari Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada perayaan Natal pusat juga, More secara nasional akan juga diadakan pada tanggal 19 Desember. Mari kita hadir bersama-sama Bapak Ibu, kita akan gabung juga dengan Full Gospel, juga dengan beberapa pelayanan marketplace ministry akan bergabung bersama-sama untuk kita merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu, mari kita menutup akhir tahun ini dengan tetap menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Jumat depan kita masih mengadakan Natal, dan setelah perayaan Natal More kita akan libur, dan di Januari kita akan kembali aktif. Dan puji Tuhan ada kabar baik Bapak Ibu, nanti di bulan Januari sebagaimana More Ministry kembali akan boleh membuka ibadah secara on-site, dan kita-kita yang sudah hadir setia dalam ibadah More Ministry ini kita boleh bersama-sama kembali, tentu dengan protokol kesehatan tetap kita patuhi, dan kita beribadah bersama 1 jam saja untuk kita tetap menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam dimanapun kita berada. Nah, mari Bapak Ibu, saatnya kita akan satukan hati, kita akan doa yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Pastor Atansa Sembirin dan Pastor Rudi Kang yang akan berdoa kepada kita. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita satukan ke hati kembali, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dipimpin oleh More Ministry, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada tim musik More Ministry kami persilakan.
Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Bapa, kami bisa berkumpul di wadah Mor ini Bapa. Walaupun dengan media Zoom Tuhan, walaupun dengan media online Bapa, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul di dalam Engkau Tuhan, Engkau hadir. Hari ini kami percaya Tuhan, Tuhan juga hadir di hati setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada Bapa, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan ubahkan setiap kami. Firman-Mu yang menuntun setiap kami. Sehingga kami bisa mengerti Bapa apa yang harus kami lakukan. Kami mengerti isi hati Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak baik maupun yang keadaan baik, Tuhan senantiasa berjalan bersama setiap kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami khusus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami rindu terjadi perubahan di bangsa kami. Kami rindu Tuhan keadaan ekonomi kami dirubahkan Bapa. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau angkatkan wabah COVID-19 di negara kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Presiden kami Bapak Jokowi, untuk para Menteri Kabinet Kerja Tuhan, untuk petinggi Polri dari pusat hingga daerah. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi milik Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepadamu, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Medan. Kami rindu Tuhan, ada damai sejahtera di kota kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan ubahkan kota kami. Kami percaya Tuhan, di mana kami tinggal, di situ Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-gerejamu, untuk setiap aras gereja. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja di Indonesia Tuhan. Kami rindu terjadi unity, terjadi kebersamaan di gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada unity, di situ ada berkat Tuhan yang mengalir. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gembala bina kami yang berada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikon Beto Harjo Tuhan. Bapak Gembala Bina kami di Rayon Medan Plaza Tuhan, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Adi Prayitno Tuhan, beserta keempat wakilnya Bapak. Kami berdoa Tuhan, Tuhan hamba-Mu ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memperluas pelayanannya Bapak, dan biarlah dia menjadi berkat di mana dia melayani. Kiranya Tuhan berkati setiap jemaat yang dia layani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah murid Tuhan, kiranya Kamu memberkati hamba-Mu Pak Joseph Barani yang telah menyampaikan hikmat-Mu, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan kesehatan yang baik pada hamba-Mu ini. Terima juga buat Mor Ministry Tuhan, memberkati para hamba-hamba-Mu yang hadir saat ini Tuhan, memberkati apapun kerjaan mereka, usaha mereka, kiranya memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Memberkati juga untuk kantor-kantor Tuhan, dimanapun mereka berada, memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Nya. Doa juga untuk Natal Mor di Medan Tuhan, dan juga Natal nasional Tuhan, kiranya Kamu memberkati semua persiapan yang telah dilakukan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan hamba-hamba-Mu yang melayani, memberkati Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan memberkati usaha-usaha
PHK ataupun mendapatkan pekerjaan kami tambahkan berkat kami percaya Tuhan rancangan-Mu akan terbaik. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami percaya Tuhan masa depan kami ada di dalam tangan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ke Tuhan. Doa kami Tuhan kiranya Kau mendengar dan menjawab doa kami sesuai kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Ibadah kita pada siang hari ini boleh di-unmute videonya, kita boleh saling menyapa, kita boleh terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Shalom. Pastor Solon Siringoringo juga sudah hadir, terima kasih. Pak Ibu Sinta, terima kasih. Pak Soluan sudah hadir. Ibu Sinta, terima kasih. Iya, terima kasih buat kehadiran Pak Alwi Daud, salam. Ya. Bapak Ibu kita boleh terima kasih Pastor Joseph yang telah menjadi berkat. Pak Yuna. Boleh kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Kita boleh kasih jempol ini, kita foto bersama dulu, ada 3 screen ya. 1, ya 2, 3. Puji Tuhan. Sekali lagi untuk screen yang kedua ya Bapak Ibu, kita kasih jempol, kita foto bersama, kebersamaan yang luar biasa pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang ada di PD Kantor untuk bisa mengikuti terus ibadah kita dan terlebih-lebih perayaan Natal nanti tanggal 11 dan tanggal 19 Desember. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Yuna, terima kasih. Pak Yuna, Pak Joni, Pak Alwi, Pak dan Solo, teman-teman semua. Dian. Ada Pak Ridwan, Bu. Iya, ada Pak Ridwan. Terima kasih. Pak Rudi. Pak Novi, Bu Novi. Terima hadir. Bu Eman Gunawan dari Manulife. Hadir. Ibu tadi saya. Elizabeth, Bu Mega, Bu Sinta. Hai. Hai, terima kasih Bu. Nes. Terima kasih Ibu Mega juga ada di sini. Pak Andarias. Pasar Ibu, terima kasih sudah hadir. Pak Solo, kapan ke Medan dan kembali jadi berkat Pak? Pak Immanuel, terima kasih. Juga sama Bapak ya. Siap. Ines, Saya hubungi ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Aku live ya. Ibu Poluan. Itu terakhir ya. Pak Gustav pengintip. Bagus. Ya. Izin live ya Pak. Live ya. Ya. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu semua kehadirannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Berkati. Shalom. Berkati. Bye.